Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ramadhani dari BCC Surakarta dengan NIM 045022055. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas 2 penganalisis data. Saya tag jam segini karena habis pulang kerja, jadi saya langsung aja sekalian. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu untuk soalnya. Berdasarkan soal, kita disuruh untuk membuat visualisasi data bivariat menggunakan scatter plot, lalu tuliskan model bersama regresi linear dan estimasinya. Buatlah rumusan masalah asosiatif berdasarkan visual data yang ada, lalu berikan ulasan data tentang model dan hasil yang akan dicapai atau yang telah dicapai. Intinya kesimpulan. Oke, di sini saya akan menggunakan aplikasi RStudio seperti biasa. Sini, dan untuk kodenya sudah saya buat sebelumnya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada suara bising yang masuk ke audio karena rumah saya ada di pinggir jalan persis. Jadi banyak kendaraan besar lalu malang, meskipun jam segini itu tetap banyak kendaraan besar yang lalu lalang. Oke, kita lanjut. Sini sudah ada. Yang pertama kita muat dulu untuk library yang akan kita gunakan. Oke, kita sempurnakan, kita load datanya. Kalau dilihat itu datanya masih sama dengan yang tugas 1 kemarin, jadi kita hanya berbeda pada saat pengolahan datanya. Kemudian biasa kita summary dulu, kita lihat dulu datanya itu seperti apa. Di sini sudah terlihat ada min 6, medianya ini 91, terus rata-ratanya 92,50 dan maksimalnya di 124. Kemudian kita buat untuk visualisasi data scatter plotnya. Benar ya. Jadi ini frekuensi perkembangan penyakit. Terus yang sini ada blood sugar atau gula darah. Nah, kita disuruh untuk mencari apakah ada persamaan regresi linear yang membentang di antara kedua variabel ini. Karena regresi linear bisa digunakan meskipun hubungan antara dua variabel itu belum diketahui. Oke. Lalu kita membuat model regresi linearnya. Dan ini sambil menambahkan line-nya ya. Jadi kalau kita lihat di sini sudah ada line-nya. Nah, ini sudah ada garisnya. Ini yang namanya persamaan linear. Persamaan regresi linear itu ini garis yang membentang. Ini yang namanya persamaan regresi linear. Kemudian kita tampilkan untuk persamaan regresinya. Nah, kita di sini terdapat persamaan regresinya yaitu min 34,723 plus 3,159 kali clue. Clue-nya itu sebenarnya X. Karena persamaan regresi linear itu kan Y sama dengan A plus BX. Ya, ini
A-nya itu ini, B-nya itu ini. Nah, kalau di regresi linear kan ada variabel independen dan dependen ya. Ini saya jelaskan lebih sedikit. Nah, di sini yang termasuk variabel independen adalah yang blood sugar ini, X ini. Dan variabel yang dependen yang perkembangan penyakit. Oke, begitu. Nah, kita soal 1-2 telah kita jawab. Lalu untuk soal 3 yaitu rumusan masalah asosiatif. Dari ini kita dapat rumusan masalah. Saya dapat rumusan masalah asosiatif setelah melihat data atau tampilan yang ada di sini, hasil dari pengolahan data tadi, yaitu ada apakah terdapat hubungan antara variabel blood sugar atau GLU dengan variabel penyebaran penyakit. Oh iya, jadi apakah ada hubungan antara ini dan ini? Karena kan sebelumnya kita belum tahu nih apakah kedua variabel ini berhubungan atau belum. Nah, setelah kita menggunakan regresi linear, itu kita bisa mengetahui apakah antara dua variabel ini ada hubungannya atau enggak sih. Nah, itu bisa. Itulah gunanya regresi linear, itu digunakan untuk mengetahui hubungan di antara dua variabel, salah satunya itu. Lalu yang kedua, jika ada seberapa kuat hubungan yang terjadi di antara variabel. Nah, dengan mengelola regresi linear, kita bisa mengetahui bahwa antar variabel itu memiliki hubungan atau tidak, dan apakah ada hubungannya atau seberapa kuat hubungannya gitu. Nah, jadi kita bisa mengetahui dengan menggunakan regresi linear. Oke. Nah, cara mengetahuinya di mana? Kalau di sini tadi ya di sini. Kalau di sini tadi di sini. Ada coefficient, ada p-value-nya, ada significant kodenya dan lain sebagainya. Tapi untuk ini sudah saya ringkas ke dalam ulasan atau kesimpulan dari apa praktik yang telah kita lakukan atau pencapaian yang telah kita lakukan hari ini. Oke. Jadi kesimpulan dari saya atau ulasan dari saya dari hasil yang telah dicapai, dari model dan hasil yang telah dicapai, dapat disimpulkan bahwa terdapat sebuah hubungan antara variabel blood sugar dengan variabel perkembangan penyakit dengan bukti garis linear yang bergerak ke kanan mengarah positif dan terus naik ini. Nah, ini menandakan sebuah hubungan antara blood sugar dengan perkembangan penyakit. Nah, kita pakai ini. Nah, dari sini kalau kita lihat ini ada perkembangan. Jadi semakin tinggi data dari blood sugar, semakin tinggi pula untuk perkembangan penyakit. Jadi semakin tinggi nilai blood sugar, semakin tinggi penyebaran angka penyakit gitu. Nah, intinya semisal kita atau ada orang memiliki blood sugar yang tinggi, kemungkinan besar rentang terkena penyebaran penyakitnya juga tinggi gitu. Kesimpulannya tuh seperti itu. Ini yang menandakan dari hasil regresi linear gitu. Terus apa tadi? Jika ada seberapa kuat hubungan tersebut. Nah, dari sini kita lihat ya. Dari sini kita lihat ini bisa disimpulkan cukup kuat atau lebih ke sedang atau cukup kuat lah, karena semakin tinggi nilai dari blood sugar itu semakin tinggi pula untuk perkembangan penyakit, meskipun tidak sesignifikan apa yang kita bayangkan. Kalau yang signifikan itu kan dari sini langsung ke gitu. Jadi ini kan juga. Jadi semakin tinggi
semakin tinggi blood sugar itu semakin tinggi pula untuk angka penyebaran penyakitnya. Itu sebuah hubungan yang cukup kuat karena itu mengarah ke positif. Ini kita lihat semakin tinggi sugar hubungan yang cukup kuat atau sebut dengan nilai koefisien sebesar 41. Nah, 41,6% ini artinya penyebaran penyakit ini dipengaruhi oleh blood sugar sebesar 41,6%. Sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lain, entah itu tensi tinggi atau asam urat yang tinggi atau lain sebagainya. Itu ada faktor lain, entah itu umur yang terlalu rentan atau hubungan seputar, itu termasuk variabel yang menentukan penyebaran penyakit gitu. Jadi kesimpulannya, korelasinya tadi, jika ada seberapa kuat ya cukup kuat, karena hampir 50% dari penyebaran penyakit itu disebabkan oleh blood sugar yang terlalu tinggi. Tuh. Baik, cukup sekian video saya kali ini. Ini sudah menunjukkan jam 2.10. Mohon maaf apabila ada kurangnya, mohon maaf apabila masih ada salahnya. Saya mohon bimbingannya untuk kedepannya lebih baik. Okay. Keep study hard to learning and stay motivated to study. Moga mugi tansah pinaringan rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.